Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, jadi setelah kemarin kita bahas tentang 3 kerajaan sebelumnya, yaitu tentang kerajaan Sriwijaya, kemudian ada kerajaan Mataram kuno, dan ada kerajaan Medang Kamulan. Ya, jadi kerajaan-kerajaan ini itu masih ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan ini ya. Jadi kerajaan Kediri dan Singasari. Ya, ada yang menyebutnya Singosari atau Singasari ya, itu sama saja. Nah, kita sepakati untuk pembahasan kali ini kita membacanya yaitu Singasari. Ya, baik Kediri maupun Singasari itu merupakan 2 kerajaan yang masih ada hubungannya dengan kerajaan Mataram kuno dan Medang Kamulan. Ya, sama-sama wilayahnya juga itu pusatnya berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah 2 bangunan yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri dan kerajaan Singasari. Ya, ini ada Candi Panataran, kemudian ini ada Candi Singosari yang berada di wilayah Malang. Sementara kalau Kediri, Candi Panataran ini berada di wilayah Blitar. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi yang pertama, yaitu Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini itu berlangsung sekitar abad 11 sampai 13 Masehi, ya. Jadi kerajaan yang merupakan awalnya itu berasal dari kerajaan Medang Kamulan. Lokasinya sendiri itu berada di wilayah Kediri, Jawa Timur, ya. Dan seluruh nanti wilayah Kediri ini itu mencakup wilayah seluruhnya di wilayah Provinsi Jawa Timur yang sekarang. Nah, kerajaan Kediri sendiri itu merupakan kerajaan yang bercorak agama Hindu, ya, terutama Hindu-Hindu yang sebenarnya sudah bermunculan di wilayah Pulau Jawa. Kemudian kerajaan Kediri ini juga itu merupakan lanjutan dari kerajaan Panjalu yang dulunya merupakan wilayah Medang Kamulan yang dibagi 2. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketika Medang Kamulan di bawah pimpinan Airlangga masuk zaman akhirnya Airlangga nanti membagi 2 wilayah Medang Kamulan, yaitu ada wilayah Panjalu dan wilayah Jenggala. Ya, jadi Panjalu dan Jenggala ini merupakan 2 wilayah yang dulunya bagian dari Medang Kamulan. Kemudian wilayah tersebut diserahkan kepada anak-anak dari Airlangga. Ya, yang pertama ada Sri Samarawijaya. Nah, si Sri Samarawijaya ini dia adalah putra mahkota dari kerajaan Medang Kamulan seharusnya. Akan tetapi saat itu Airlangga takut kalau misalkan ketika 2 anaknya ini dihadapkan terhadap salah satu pilihan, maka ditakutkan akan adanya pertentangan kekuasaan. Ya, maka dari itu Airlangga nanti membagi 2 wilayah, yaitu Panjalu dan Jenggala. Nah, Panjalu nanti diberikan kepada Sri Samarawijaya, sedangkan Jenggala itu diberikan kepada Panji Garasakan. Nah, Samarawijaya dan Panji Garasakan ini itu merupakan 2 saudara yang dulunya merupakan anak dari Airlangga. Ya, walaupun sebenarnya Airlangga ini menciptakan Panjalu dan Jenggala ini diharapkan agar tidak ada konflik, tapi ternyata setelah Airlangga nanti berhenti jadi jabatannya sebagai raja, 2 kekuasaan ini, 2 adik kakak ini, 2 saudara ini itu tetap saja terjadi konflik, ya. Bahkan konflik antara Panjalu dan Jenggala ini itu nanti tercantum dalam kitab Bharatayuda, ya. Jadi kitab Bharatayuda ini nanti menggambarkan tentang perseteruan antara kerajaan Panjalu dan Jenggala, ya. Bahkan di dalam di dalam kitab ini nanti tersimpan 2 kisah, ya, antara Pandawa dan Kurawa. Nah, itulah nanti menjadi cerita-cerita yang berlangsung di kerajaan-kerajaan Kediri sampai sekarang, ya. Jadi kitab Bharatayuda ini menjadi salah satu sumber dari kerajaan Kediri juga yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh, ya. Kitab Bharatayuda atau disebut juga Epos Bharatayuda. Nah, nanti kerajaan Panjalu dan Jenggala ini juga ketika mereka telah lama berseteru, akhirnya nanti disatukan oleh salah seorang raja bernama Jayabaya. Nah, Jayabaya inilah yang nantinya mempersatukan 2 wilayah yang dulu dipisahkan oleh Airlangga. Ya, Jayabaya nanti menyatukan antara kerajaan Panjalu dan Jenggala sehingga nanti merubah nama kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Kediri. Nah, jadi Kediri inilah menjadi salah satu kerajaan yang satu-satunya di wilayah Jawa Timur, ya, disatukan oleh Jayabaya. Dan Jayabaya pun ini merupakan seorang penyair dan ahli ini juga, ya, ahli
ramal. Ramalan-ramalan dari Jayabaya ini itu sangat dikenali oleh wilayah-wilayah di Jawa. Jadi ramalan Jayabaya ini itu mengatakan bahwa akan adanya sosok yang namanya Ratu Adil, ya. Jadi konsep Ratu Adil ini nanti muncul di Jawa, ya, ketika nanti ada masyarakat yang chaos atau kacau, maka nanti akan muncul satu tokoh yang bisa menyelamatkan masyarakat itu dari kekacauan. Nah, ini tokoh Jayabaya itu yang dielulukan oleh masyarakat Jawa, ya. Sampai sekarang juga ramalan ini masih banyak, beberapa orang mungkin masih banyak yang mempercayai, ya. Oke, selain di kerajaan Kediri, ya, Bapak di sini ada membagi 3 kerajaan atau 3 raja yang memimpin dari Kediri, ya. Baik ada Samarawijaya, Jayabaya, dan Kartajaya. Oke, yang pertama ada Sri Samarawijaya. Nah, Samarawijaya ini merupakan pendiri dari kerajaan Kediri, ya, karena memang Samarawijaya ini putra mahkota dari kerajaan Medang Kamulan, ya. Tadi sudah jelaskan bahwa Medang Kamulan itu dibagi 2 oleh Airlangga. Nah, Airlangga nanti menitipkan kerajaan Panjalu kepada Sri Samarawijaya. Nah, Samarawijaya nanti digantikan oleh turunan-turunannya dan kemudian turunlah kepada Jayabaya. Nah, ketika dipimpin oleh Jayabaya ini, kerajaan Panjalu dan Janggala yang sempat dipisahkan oleh Airlangga tadi itu berhasil disatukan oleh Jayabaya. Ya, dengan kekuatannya Jayabaya bisa memberikan pengaruh besar terhadap kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Jawa Timur. Nah, ketika mempersatukan Panjalu dan Janggala ini, ketika saat itu nanti terjadilah perseteruan, ya, perseteruan yang tadi sudah Bapak jelaskan di kerajaan Panjalu dan Janggala bahwa terjadi perang saudara. Nah, perang saudara itulah nanti diceritakan dalam kitab Baratayuda. Dan si Jayabaya ini juga dia adalah seorang ahli ramal, ya. Jadi yang memberikan konsep tentang Ratu Adil. Kemudian ada Kertajaya. Nah, Kertajaya ini merupakan raja yang di akhir masa kepemimpinan kerajaan Kediri. Jadi kerajaan Kediri itu nanti mencapai kemundurannya ketika pada masa Kertajaya. Nah, alasan yang menyebabkan mengapa kerajaan Kediri mundur pada masa kerajaan Kertajaya ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama karena adanya pemberontakan dalam kerajaan, ya, banyak sekali pemberontakan yang terjadi pada masa Kertajaya. Kemudian Kertajaya juga nanti terjadi perselisihan dengan kaum Brahmana. Ya, jadi kaum Brahmana di sini kan orang-orang yang tertinggi di dalam kasta, ya. Tapi ketika dalam kerajaan Kertajaya ini, kaum Brahmana nanti diharuskan untuk menyembah Kertajaya. Ya, jadi Kertajaya ini menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa sehingga ingin disembah oleh kaum Brahmana. Maka dari itu nanti Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok. Nah, Ken Arok ini adalah tokoh yang nantinya menjadi sosok viral di wilayah kerajaan Tumapel dan nantinya berhasil menjadi seorang raja dan mengambil alih kekuasaan dari Kertajaya. Nah, ketika terjadinya serangan dari Ken Arok terhadap kerajaan Kediri, itu menandakan bahwa berakhirnya kerajaan Kediri. Ya, jadi kalian harus pahami di sini terdapat 3 kerajaan yang berpengaruh, ya, ketika dalam kerajaan Kediri. Sebenarnya raja-rajanya banyak, cuma Bapak di sini ambil 3 saja. Jadi ada Samarawijaya sebagai pendiri kerajaan, kemudian ada Jayabaya, ya, raja yang mencapai puncak kejayaan kerajaan Kediri, dan ada kerajaan Kertanegara, ya, Kertajaya. Ya, jadi Kertajaya ini adalah kerajaan atau raja yang mencapai kemunduran dari kerajaan Kediri. Ya, jadi kalau kalian ketahui di dalam kerajaan sendiri Kediri ini itu sebenarnya sudah mulai berkembang sastra. Ya, jadi sastra-sastra di sini kan sumber-sumber yang awalnya biasanya itu terdapat dari prasasti-prasasti itu nanti beralih menjadi kitab-kitab. Ya, jadi kalau kita lihat kan dari kerajaan Kutai, kemudian Tarumanegara, kemudian ada kerajaan Sriwijaya, itu banyak prasasti-prasasti, ya, yang ditulis di dalam batu-batuan. Tapi ketika memunculkan muncul kerajaan-kerajaan Kediri, Singasari, itu nanti banyak peralihan yang awalnya penulisan sumber sejarah itu berasal dari prasasti, nanti beralih ke wilayah atau beralih ke bentuk kitab. Ya, jadi banyak kitab-kitab yang nanti menggambarkan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Jawa. Nah, kitab-kitab yang menggambarkan tentang kerajaan Kediri itu banyak, ya. Ada kitab Wirataparwa, kemudian ada kitab Siwasana, kemudian ada Arjuna Wiwaha. Nah, ini adalah Arjuna Wiwaha itu menceritakan tentang Airlangga yang mencintai wanita dari Bali.
Kemudian ada kitab Bharatayuddha, tadi sudah dijelaskan bahwa kitab Bharatayuddha itu pertempuran antara Panjalu dan Janggala. Nah, ini adalah lukisan-lukisannya ya, lukisan-lukisan yang terlihat di dalam kitab Bharatayuddha ya. Nah, nantilah di dalam kitab-kitab ini digabungkan dalam kesenian-kesenian, salah satunya kesenian wayang gitu. Nah, makanya sastra-sastra ketika zamannya Kediri, Singasari itu semakin berkembang. Banyak penyair-penyair yang nantinya banyak sastra-sastra itu juga yang awalnya banyak dari India kemudian disadur ke kitab-kitab atau bahasa Jawa seperti itu ya. Nah, itulah kehidupan dari kerajaan Kediri. Selanjutnya ada kerajaan Singosari ya, atau Singasari. Nah, kerajaan Singasari ini berlangsung dari tahun 1222 sampai 1297 ya. Mungkin banyak versi yang mengatakan lebih awal ataupun akhirnya itu lebih mundur lagi, tapi Bapak ininya sampai sini aja ya. Tahunnya sampai 1222 sampai 1297. Nah, kerajaan Singasari ini juga merupakan kerajaan yang sebenarnya ada kaitan dengan kerajaan Kediri. Ya, kita lihat dulu profilnya ya, profil. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang dulunya berasal dari bawahan kerajaan Kediri yang bernama Tumapel. Ya, jadi Tumapel ini dulu berasal dari suatu wilayah yang bagian dari kerajaan Kediri. Ya, dan pusat kerajaannya berada di wilayah Malang. Ya, tadi kalau Kediri di Kediri ya jelas gitu ya. Tapi kalau Singosari ini berada di Malang. Kemudian ada pendirinya yaitu Ken Arok ya. Ken Arok inilah yang bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Awur Wabumi. Ya, jadi si Ken Arok ini yang nantinya menjadi mengakhiri kerajaan Kediri di bawah pimpinan Kartajaya. Singasari ini juga bercorak Hindu Siwa. Ya, dan yang paling interesting ya, atau paling menarik dari kerajaan Singasari ini itu karena terkenal dengan kutukan keris Empu Gandring. Ya, mungkin kalian pernah mendengar dari film-film atau cerita-cerita bahwa adanya kutukan keris Empu Gandring ini yang nantinya mengakhiri setiap raja yang menguasai kerajaan Singosari. Ya, ini contohnya raja-raja yang ada kaitannya dengan keris Empu Gandring ya. Terlepas itu mitos atau enggaknya, tapi memang banyak sekali yang meyakini bahwa keris ini tuh membawa kutukan terhadap raja-raja di wilayah Singasari. Nah, kemudian ada sumber-sumbernya. Tapi sudah dijelaskan tadi kan bahwa kerajaan-kerajaan di Jawa itu nanti banyak yang mengalihkan sumber-sumber yang awalnya dari prasasti ke kitab-kitab. Nah, ada kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan terhadap raja-raja atau di wilayah Jawa. Yang pertama ada kitab Pararaton. Ya, kitab Pararaton ini menceritakan tentang raja-raja Singasari. Ya, yang kemudian juga kitab Pararaton ini itu membeberkan tentang profil dari Ken Arok. Kemudian ada kitab Negara Kertagama. Nah, kitab Negara Kertagama ini juga yang nantinya menjadi salah satu sumber dari kerajaan Singasari dan Majapahit. Ya, raja-raja di wilayah Jawa itu nanti diceritakan di kitab Negara Kertagama. Ya, mungkin kalian juga kalau misalkan mau ke wilayah atau main ke toko-toko buku itu banyak buku-buku yang kitab-kitab yang sudah di bahasa Indonesia kan ya. Jadi banyak kitab yang sudah dibahasa Indonesia kan yang bisa kita pelajari di kitab-kitab ini, terutama mengenal tentang raja-raja yang berada di wilayah Jawa. Nah, untuk melihat perkembangan politik dari kerajaan Singasari, kita bisa lihat tentang silsilah kerajaan Singasari. Ya, karena memang kerajaan Singasari ini menjadi salah satu kerajaan yang bisa dikatakan cukup ekstrim dalam pergantian kekuasaan. Ya, oke. Yang pertama, kita bisa melihat silsilah dari kerajaan Singasari. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kerajaan Singasari itu dulunya merupakan bawahan dari kerajaan Kediri. Ya, dulunya Singasari itu merupakan bawahan dari kerajaan Kediri bernama Tumapel. Ya, jadi Tumapel ini adalah cikal bakal Singasari dan Tumapel ini adalah bawahannya dari kerajaan Kediri. Ya, ibaratnya misalkan Indonesia punya provinsi Jawa Barat. Ya, nah sama kayak dulu Kediri ketika masa kerajaan Kartajaya dan Jayabaya itu punya wilayah kekuasaan di bawahnya, yaitu Tumapel. Nah, Tumapel itu dipimpin oleh seorang bupati namanya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung ini adalah bupati atau raja yang memimpin wilayah Tumapel, dan Tumapel adalah bagian dari kekuasaan Kediri. Paham ya sampai sini?
Kemudian, Tunggul Ametung ini memiliki suatu orang istri yang bernama Kendedes. Ya, jadi si Kendedes ini adalah permaisuri atau ratu dari kerajaan Tumapel. Dan si Kendedes inilah yang nantinya menjadi perseteruan di antara raja-raja yang ada di sini. Awalnya mereka ini hidup bahagia, kemudian mereka sedang menantikan kehadiran sosok karena Kendedes ini sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Tapi semua itu berubah semenjak kedatangan dari Ken Arok. Jadi Ken Arok inilah yang nantinya menjadi cikal bakal pengganggu dari hubungan mereka. Ken Arok berusaha untuk berambisi menguasai Tumapel. Awalnya Ken Arok direkrut oleh Tunggul Ametung untuk menjadi prajurit di wilayah kerajaan Tumapel. Akan tetapi prestasinya yang semakin bagus, kemudian Ken Arok ini semakin berambisi untuk menguasai wilayah Tumapel. Maka dari itulah Ken Arok berusaha agar bisa melengsarkan kekuasaan dari Tunggul Ametung. Nah, maka dari itu Ken Arok nanti meminta bantuan kepada Empu Gandring untuk dibuatkan keris. Nah, keris inilah yang akan dijadikan sebagai senjata Ken Arok untuk melengsarkan kekuasaan dari Tunggul Ametung. Pada suatu malam, akhirnya Ken Arok bisa menghentikan detak jantung dari Tunggul Ametung dan berhasil untuk menguasai Tumapel. Nah, Tumapel inilah ketika dikuasai oleh Ken Arok, berhasil dikuasai oleh Ken Arok nanti memperistri dari Kendedes. Kendedes sudah tidak punya suami lagi, maka dari itu Ken Arok memperistri dari istri Tunggul Ametung, yaitu Kendedes. Ketika Ken Arok memberi istri Kendedes, Ken Arok nanti menikah lagi, yaitu dengan Ken Umang. Ketika Ken Arok belum menikahi Kendedes kan saat itu sedang mengandung. Nah, Kendedes nanti melahirkan seorang anak bernama Anusapati. Jadi Anusapati ini itu hasil pernikahan antara Tunggul Ametung dengan Kendedes. Anusapati tahu kalau misalkan dulu ketika bapaknya meninggal itu dibunuh oleh Ken Arok. Maka dari itu Ken Arok digantikan oleh Anusapati lewat senjata ini. Ya, jadi Anusapati nanti menggantikan peran Ken Arok dengan menggunakan senjata keris dari Empu Gandring. Ya, Ken Arok dengan Ken Umang nanti menghasilkan anak yang bernama Tohjaya. Nah, Tohjaya ini tahu kalau misalkan ayahnya, si Ken Arok ini dulu pernah dilukai oleh Anusapati. Nah, Anusapati nanti juga dilakukan hal yang sama. Ya, Tohjaya nanti membunuh Anusapati dengan keris Empu Gandring. Ya, akhirnya ketika Tohjaya berkuasa, Anusapati nanti punya anak namanya Ranggawuni. Ranggawuni ini juga tahu kalau ayahnya dulu pernah dikuasai atau pernah dibunuh oleh Tohjaya. Maka dari itu Ranggawuni menggunakan keris Empu Gandring untuk menghilangkan pengaruh Tohjaya. Akhirnya Ranggawuni berkuasa. Ranggawuni alhamdulillah aman-aman saja. Ketika Ranggawuni digantikan oleh Kertanegara, Kertanegara ini berkuasa kerajaan Singasari ya, yang berlangsung dari tahun 1268 sampai 1292. Kertanegara ini nanti kedatangan utusan dari kerajaan Mongol Mengki. Mengki ini merupakan utusan dari kerajaan Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan ya. Ya, dia si Kubilai Khan ini berusaha untuk menjadikan Singasari berada di wilayah kerajaan Mongol. Jadi Singasari ini akan dijadikan sebagai bawahan dari kerajaan Mongol. Makanya makanya Mongol nanti berusaha untuk mengutus perwakilannya untuk memberitahukan informasi tersebut kepada Kertanegara. Nah, ketika Kertanegara kedatangan utusan dari Mongol tersebut bernama si Mengki ya, Kertanegara menolak habis-habisan Mengki tersebut dengan memotong telinganya. Maka dari itu Kertanegara mengusir si Mengki ke Mongol. Nah, ketika Kubilai Khan tahu, kerajaan Mongol tahu perwakilannya diusir mentah-mentah oleh kerajaan Singasari di bawah pimpinan Kertanegara, kerajaan Mongol nanti berusaha ya akan mengirimkan tentaranya untuk menyerang kerajaan Kertanegara. Kerajaan Mongol itu berada di wilayah Cina Utara. Ya, kalian harus tahu jarak antara Mongol dengan kerajaan Singasari itu sangat jauh. Jadi ketika perwakilan dari Mongol itu pergi dari Singasari menuju Mongol kan berbulan-bulan tuh. Nah, ketika ada jeda
pergantian itu ketika ada ketika kerajaan Mongol, perwakilan Mongol pergi dulu ke Mongolia sehingga nanti akan kembali lagi, di kerajaan Singasari sendiri itu telah terjadi pergantian kekuasaan. Nah, Kertanegara di sini nanti dilengsarkan oleh Jayakatwang. Kalau kita tahu, Jayakatwang ini merupakan salah satu keturunan dari kerajaan Kediri. Kita tahu kan kalau dulunya Singasari ini merupakan wilayah Tumapel, ya. Wilayah Tumapel ini merupakan wilayah dari kerajaan Kediri yang diambil alih oleh Ken Arok. Nah, Jayakatwang itu berusaha untuk mengambil alih kerajaan Singasari ini dan mengembalikan kekuasaan dari Kediri. Ya kan? Nah, ketika Jayakatwang berkuasa menggantikan Kertanegara, si Jayakatwang nanti kedatangan dari kerajaan Mongol. Yang harusnya kerajaan Mongol ini menyerang Jayakatwang, tapi kan kerajaan Mongol nggak tahu apa-apa. Ketika kerajaan Mongol datang ke wilayah yang sama, mereka nggak peduli kalau misalkan ada pergantian kekuasaan di situ. Yang harusnya Kubilai Khan ini menyerang Kertanegara, yang mengusirnya mentah-mentah, tapi si Kubilai Khan nggak tahu kalau misalkan di Singasari itu sudah ada pergantian kekuasaan, ada pergantian dari Kertanegara ke Jayakatwang. Daripada orang berhasil ke dia, ya udah Kubilai Khan bersama pasukan Mongol yang lain, sebenarnya bukan Kubilai Khan-nya ya, tapi pasukan Mongolnya yang datang ke Singasari langsung menyerang Jayakatwang. Ya, Jayakatwang akhirnya nanti diserang oleh kerajaan Singosari dan akhirnya wilayah-wilayah Singasari ini berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Mongol yang dibantu oleh Raden Wijaya saat itu. Nah, ketika kerajaan Mongol saat itu sedang berpesta merayakan keberhasilan menyerang Jayakatwang, kerajaan Mongol ini itu nanti mendapatkan serangan dari Raden Wijaya. Raden Wijaya yang awalnya membantu Mongol untuk menyerang Jayakatwang, akhirnya Raden Wijaya bisa menyerang balik kerajaan Mongol. Paham nggak sampai sini ya? Jadi Mongol itu yang awalnya menyerang Jayakatwang dibantu oleh Raden Wijaya, ketika Mongol berhasil menyerang Jayakatwang dan merayakan keberhasilannya, kerajaan Mongol nanti diserang balik oleh Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya ini dulunya adalah menantu dari Kertanegara, ya, untuk menyerang Jayakatwang. Tapi ketika Raden Wijaya tahu kalau misalkan kerajaan Mongol sudah selesai menyerang Jayakatwang, maka dari itu Raden Wijaya memanfaatkan situasi itu untuk menyerang Mongol, dan akhirnya Mongol kalah total dan Raden Wijaya menjadi raja. Ketika Raden Wijaya menjadi raja, Raden Wijaya membuat kerajaan baru yang terbuat atau yang berada istilahnya itu dari sebuah pohon, yang dan si pohonnya itu pohon maja yang rasanya pahit. Maka dari itulah terjadi pergantian kerajaan baru, yaitu kerajaan Majapahit. Ya, jadi paham ya sampai sini. Jadi kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa itu kerajaannya saling berkaitan gitu. Dari Kediri, kemudian Tumapel, kemudian ada Singasari. Singasari nanti dihancurkan oleh kerajaan Mongol, dan Mongol nanti dihancurkan oleh Raden Wijaya. Sekaligus Raden Wijaya membuat kerajaan baru, yaitu kerajaan Majapahit. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada perkembangan Singasari ya. Tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan secara eksplisit sebenarnya. Nah, kerajaan Singasari sendiri itu pernah melakukan yang namanya sebuah ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini adalah ekspedisi untuk mencegah kekuasaan dari kerajaan Mongol ya, dengan menaklukkan wilayah-wilayah yang berada di wilayah utara Singasari ya. Kerajaan Melayu, kemudian Tanjung Pura itu nanti dikuasai oleh kerajaan Singasari untuk membendung wilayah kerajaan Mongol yang saat itu sedang melakukan ekspansinya ke wilayah Asia Tenggara. Dan ketika di bawah pimpinan Kertanegara ya, di bawah Jayabaya juga tadi, wilayah Singasari itu semakin luas wilayahnya ya. Kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah wilayah kekuasaan dari Singasari ya. Kemudian akhirnya nanti Kertanegara juga itu hancur karena kerajaan Mongol. Dan salah satu peninggalan dari kerajaan Singasari adalah kerajaan Singosari yang berada di wilayah Malang. Gitu. Ya, jadi kalau kalian tahu, kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa itu saling berkaitan, baik dari kerajaan Mataram, kemudian Medang Kamulan. Jadi kan Mataram itu kan wilayahnya di wilayah Jawa Tengah ya, kemudian dipindahkan ke Jawa Timur, lahirlah kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan nanti dibagi dua menjadi Panjalu dan Jenggala. Panjalu dan Jenggala nanti digabungkan lagi, lahirlah kerajaan Kediri.
Kerajaan Kediri nanti dihancurkan oleh kerajaan Tumapel. Tumapel itu dulunya bagian dari kerajaan Kediri dan diganti menjadi kerajaan Singosari. Singasari hancur, digantikan oleh Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya inilah yang nanti menjadi salah satu atau raja pertama dari kerajaan Majapahit. Seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu keterkaitan dari setiap raja dari sini. Ya, itu saja untuk video kali ini, kerajaan Kediri dan Singasari. Kita harus tahu bahwa yang namanya setiap kerajaan itu harus diambil hikmah, bahwa yang namanya perseteruan antar raja itu akan selalu berdampak buruk bagi rakyatnya. Kita harus bisa mengimbangi bahwa raja-raja itu ternyata harus bisa memberikan keberkahan bagi rakyatnya, seperti itu ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.